Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat dalam pelajaran yang ke-10. Semoga Bapak Ibu dan saudara-saudari semua yang menonton video ini kita dalam keadaan sehat. Di saat ini saya bersama dengan dua narasumber kita yang begitu luar biasa. Di sebelah kiri saya ada Pendeta Berlin Stumeang. Sehat Pendeta? Amin, puji Tuhan, Puji sehat. Tuhan. Di sebelah kanan saya ada Pendeta Ronald Siagian sebagai pendeta muda di Kayu Putih dan mungkin pendeta Stumeang sebagai pendeta senior di Jemaat Kayu Putih. Apa kabar pendeta? Sehat, puji Tuhan, Satria. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan belajar di dalam pelajaran yang ke-10 dengan judul Hari-hari Terakhir. Saya akan membacakan ayat intinya di dalam Markus 13 ayat 26 sampai 27. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari tempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Baiklah, sebelum kita belajar lebih dalam akan pelajaran ini, kita mengundang Pendeta Bestumeang untuk berdoa. Mari kita berdoa, saudaraku. Tuhan Allah Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kami akan belajar firman-Mu lewat pelajaran Sekolah Sahabat. Kami tiba di pelajaran yang ke-10 ini. Tuhan, tuntun hati dan pikiran kami, berikan kami hikmat pengertian agar kami boleh berdiskusi, belajar bersama, agar pelajaran itu Tuhan boleh mengambil satu pelajaran yang sangat berharga bagi kami. Terima kasih Tuhan, memberkati juga semua umat Tuhan yang mendengarkan dan menonton siaran ini melalui media dimanapun mereka berada. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih pendeta untuk doanya. Baiklah, di dalam pelajaran di Sabat sore dan hari Minggu kita diingatkan akan seorang janda yang memberikan persembahan kepada Tuhan. Mungkin pertanyaan pertama saya tujukan untuk Pendeta Bestumeang. Di dalam pelajaran hari Sabat sore dan hari Minggu muncul pertanyaan pendeta begini. Apa pelajaran penting dari pemberian seorang janda tentang kesetiaan dalam apa yang kita berikan untuk pekerjaan Tuhan? Mungkin boleh dibantu jawab pendeta. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Satria. Saudara, ini tentang persembahan. Sebuah perbaktian memang biasanya ada 3 hal yang dilakukan. Yang pertama ada puji-pujian. Ya, kemudian setelah itu ada puji-pujian dan doa ya. Kemudian setelah itu ada pembacaan firman Tuhan. Dan setelah pembacaan firman Tuhan biasanya ada selalu persembahan. Ya, sehingga umat Tuhan yang datang ke tempat perbaktian maka mereka membawa persembahan sebagai satu persembahan yang akan diserahkan bagi Tuhan. Dan ketika Yesus berada di bait suci dalam suasana perbaktian, dia menyaksikan semua orang memberikan persembahannya. Tetapi Yesus tergerak dengan pemberian seorang janda. Dia hanya memberikan sangat kecil secara nilai dibanding dengan orang-orang lain yang memberikan dengan sangat banyak. Begitu ya, dengan sangat banyak. Tetapi Yesus memuji pemberian seorang janda. Kenapa? Dan apa pelajaran bagi kita dari pemberian tersebut? Saudara, bahwa ada 3 hal yang boleh kita pahami dari pemberian janda, persembahan janda tersebut. Yang pertama adalah bahwa seorang janda tersebut sudah memberi dari segala kekurangannya. Karena janda itu telah memberikan persembahannya, dia banyak kekurangan, dia orang susah, dia orang miskin. Begitu ya. Tetapi ketika dia datang ke rumah Tuhan, dia selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bahkan hampir apa yang dia punya dia serahkan untuk Tuhan. Sangat berbeda dengan orang-orang kaya yang memberikan dengan segala kemewahan mereka, dengan segala kekayaan mereka. Yang mereka berikan itu adalah mungkin seberapa persen dari sangat kecil, ya, belum seberapa begitu ya, belum semua apa yang dimiliki diberikan kepada Tuhan. Tapi Alkitab sangat jelas mencatat bahwa wanita ini telah memberikan bahkan segala hartanya untuk pekerjaan Tuhan, walaupun nilainya secara
secara nilai sangat kecil. Artinya bahwa Tuhan menghargai sebuah pemberian yang dipemberian dengan kesungguh-sungguhan, ya, dan memberikan dari segala kekurangan yang dia tidak miliki. Kemudian yang kedua adalah bersyukur dan berkorban. Janda itu rela mempersembahkan seluruh miliknya meskipun dia begitu miskin. Kenapa? Karena dia masih bersyukur. Walaupun dia mungkin tidak punya banyak, tetapi ketika dia masih dipelihara oleh Tuhan, dia masih boleh sehat, dia masih bisa bekerja dengan baik, dia sangat bersyukur. Ya, karena yang penting bagi dia ketika dia boleh sehat, maka dia bisa melakukan apapun. Dan itulah yang diberikan dia kepada Tuhan. Nah, untuk itu kita diajarkan untuk mengorbankan diri kita bagi Tuhan terlepas dari keadaan kita. Apapun keadaan kita, mari kita berikan hati kita yang sungguh-sungguh. Bahkan adakah ketika kita memberi itu dari kerelaan kita untuk berkorban. Yang ketiga adalah kedermawanan. Ya, bahwa janda ini dia seorang yang sangat dermawan. Mengajarkan prinsip dasar kemurahan hati bagi kita semua. Bahwa seorang umat Tuhan harus dengan murah hati mau memberikan untuk Tuhan. Ya, kita masih ingat mungkin juga janda di Sarfat, ya, ketika dia memberi untuk Elisa sangat luar biasa. Jadi pelajaran yang boleh kita ambil dari pemberian janda adalah marilah kita memberikan dengan ketulusan, dengan sebuah pengorbanan, dengan kesungguh-sungguhan. Ya, jangan kita memberi dengan seperti tidak ada makna. Kita memberi itu tidak mengurangi apa-apa dalam diri kita. Begitu ya. Tapi janda ini dia telah memberikan apa yang ada padanya. Itu yang sangat dihargai oleh Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk penjelasan yang begitu baik, Pendeta. Jadi dalam pelajaran ini kalau saya boleh ambil poinnya ada dua, Pendeta. Yang pertama itu ketika kita dalam berkecukupan mungkin itu hal yang baik dan biasa. Tapi ketika kita dalam kekurangan sekalipun seperti janda ini, itu adalah, dan kita juga mempersembahkannya untuk pekerjaan Tuhan, itu hal yang luar biasa. Sangat luar biasa. Ya. Terima kasih Pendeta untuk tambahannya di pelajaran hari Sabat sore dan pelajaran hari Minggu. Baik, untuk pelajaran di hari Senin, kita masuk dengan judul tidak satu batu pun di atas batu lainnya. Baik, Pendeta Ronald Siagian, ada satu pertanyaan yang menarik di pelajaran hari Senin, Pendeta. Dikatakan, bagaimanakah tanggapan para murid terhadap pernyataan Yesus tentang bait suci? Dan apakah pentingnya jawaban Yesus kepada mereka? Boleh kasih penjelasan yang baik, Pendeta, untuk menolong mungkin saya dan juga teman-teman dan juga saudara-saudari yang menonton pada saat ini. Terima kasih, Pendeta. Baik, terima kasih Saudara Satria. Ya, jadi ketika Yesus menyaksikan bangunan bait suci yang begitu megah bersama dengan murid-muridnya, dikatakan bangunan itu memiliki 162 pilar. Dan masing-masing pilar dapat digenggam oleh 3 orang, ya. Jadi memang begitu besar pilar-pilar itu dan sangat banyak, ya. Sehingga bangunan itu begitu menakjubkan. Namun Yesus mengatakan bahwa tidak ada satu bata pun yang akan berdiri di atas batu yang lain, ya. Jadi artinya Yesus mengatakan bahwa bangunan ini akan roboh, akan runtuh. Tentu mendengar hal ini murid-murid merasa kaget, ya, kaget, dan dikatakan sepertinya ini berbicara seperti kiamat dunia, begitu, ya. Mereka menganggap ini peristiwa kiamat ini kalau sudah bangunan yang begitu megah itu roboh seperti itu, ya. Nah, tetapi Yesus berbicara juga mengenai peristiwa di mana kota Yerusalem akan dikepung, ya. Kita tahu pada tahun 70 Masehi kota Yerusalem dikepung, bait sucinya dihancurkan dan dibakar. Pada saat itulah kegenapan nubuatan itu digenapi, ya, digenapi. Nah, pada peristiwa ini Yesus tertarik untuk memberitahukan kepada murid-muridnya hal-hal yang mendahului atau tanda-tanda yang mendahului akan peristiwa tersebut, ya, seperti mereka akan dikatakan akan dianiaya,
mereka akan ditolak ya, dan bahkan mereka akan diserahkan kepada pengadilan, kepada penjara, bahkan mungkin keluarga-keluarga mereka juga dikatakan akan apa? Akan meninggalkan mereka. Itulah yang akan dihadapi oleh murid-muridnya atau gereja ya, khususnya gereja yang sedang mereka akan bangun. Nah, tetapi Yesus mengatakan mereka tidak perlu takut oleh karena Roh Kudus akan menolong mereka. Roh Kudus akan menolong mereka untuk menjawab apa yang harus mereka jawab, dan Roh Kudus akan menolong mereka, memberi kekuatan untuk melewati peristiwa yang sangat dipenuhi dengan gejolak dan konflik tersebut ya. Nah, jadi poin Yesus adalah bahwa bagaimana dia menginformasikan kepada murid-muridnya bahwa mereka ya, ataupun orang-orang Kristen akan menghadapi sebuah gejolak di abad-abad permulaan ya, di abad-abad pertama, tetapi mereka tidak perlu takut karena Tuhan pasti akan menyertai mereka melewati kesulitan tersebut. Ya, itu mungkinnya yang boleh saya bagikan. Baik, terima kasih untuk tambahannya yang begitu baik. Jadi kalau saya boleh ambil poin pentingnya di dalam pelajaran hari Senin Pendeta, walaupun sebagai murid-murid ya, murid-murid ini mungkin diibaratkan seperti kita jemaat yang ada di gereja, mungkin ketika dalam kesusahan atau pergumulan pasti ada aja rasa hati ini gimana nanti Tuhan atau hal yang lain. Tapi kembali Tuhan mau sampaikan kepada kita semua bahwasanya Tuhan akan menolong kita semua. Amin. Baik, terima kasih untuk tambahan yang begitu baik Pendeta. Kita masuk ke pelajaran yang berikutnya. Untuk pertanyaan berikutnya saya arahkan ke Pendeta Stumeyang. Begini Pendeta, di pelajaran hari Selasa dan hari Rabu ini hampir bersamaan Pendeta. Kita saat ini sedang dihadapkan dalam satu kesusahan besar katanya Pendeta. Nah, sebagai umat Kristen katanya, pengharapan apakah yang Allah tawarkan kepada umatnya selama masa penganiayaan ini? Mungkin boleh dikasih tanggapan mengenai pertanyaan Pendeta supaya dapat menolong kita semua. Terima kasih Pendeta. Baik Saudara Satria, jadi memang seperti nubuatan Alkitab dan kita sudah tahu semua bahwa dunia ini bukan lebih baik, tapi akan semakin jahat, semakin buruk. Dan tidak hanya itu, bahwa setan akan bekerja, setan akan berusaha untuk membuat umat Tuhan meninggalkan Tuhan dengan cara-cara yang sangat luar biasa, bahkan melakukan kesusahan besar kepada umat manusia, secara khusus kepada umat Tuhan. Ya, tetapi seperti yang sudah disampaikan oleh pendeta tadi, bahwa kita tidak perlu khawatir. Ya, umat Tuhan tidak perlu khawatir tentang masa penganiayaan yang akan terjadi kapanpun atau ke depan ini, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yesus mengajarkan tentang pengharapan bagi umatnya selama masa penganiayaan. Yesus menyatakan bahwa kalau kita baca Alkitab itu tadi di dalam Markus 13 ayat 20, bahwa penganiayaan yang besar itu kalau Tuhan tidak memperpendek waktunya, maka sepertinya sangat sulit ada orang yang setia akan bertahan. Ya, dikatakan bahwa akan sulit orang untuk setia kepada Tuhan. Maka apa yang dilakukan? Bahwa Tuhan akan memperpendek waktunya. Ya. Oleh karena kasihnya kepada manusia, kepada umatnya, Tuhan mempersingkat masa itu. Ya. Lalu walaupun demikian, apa pengharapan kita? Pengharapan kita adalah bahwa seperti janjinya bagi kita semua bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Kesulitan yang sangat dalam, yang sangat besar yang dialami oleh umat Tuhan adalah janji Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Tuhan akan bersama dengan mereka dan Tuhan akan meluputkan mereka. Tetapi yang perlu kita tahu, saudara, bahwa sampai kepada masa penganiayaan, bahkan sebelum penganiayaan, ya, setan sedang melakukan
tindakan-tindakan kekerasan bagi kita. Yang harus kita waspadai sebenarnya kalau kita ikuti Markus 13 ayat 20 atau di ayat yang selanjutnya dikatakan bahwa ada amaran Yesus itu. Di ayat 20 dikatakan Yesus memberi amaran tentang ancaman yang lain, yaitu munculnya nabi-nabi palsu dan Kristus-Kristus palsu yang akan bangkit sebelum dia datang kembali. Ya, mungkin kita takut, nanti penganiayaan, banyak yang tidak setia, mungkin banyak yang murtad. Ya, itu sudah ada jaminan bahwa Tuhan akan bersama mereka. Tetapi yang harus kita juga hati-hati sekarang ini adalah menjelang kedatangan masa penganiayaan itu. Dikatakan bahwa akan muncul Akan muncul nabi-nabi palsu, Kristus-Kristus palsu yang akan membelokkan iman kita, yang akan memberikan ajaran-ajaran yang melawan akan firman Tuhan sehingga kita kita salah, ya. Salah, kita meninggalkan Tuhan dan kita mengikuti ajaran-ajaran palsu tersebut. Inilah menjadi doa-doa kita sebenarnya, agar kita tidak tertipu dengan cara-cara setan untuk menjatuhkan kita. Mungkin itu yang boleh saya jawab. Baik, terima kasih untuk tanggapan yang begitu baik pendeta. Jadi pengharapannya bagi kita sebagai umat Tuhan ya, Bapak Ibu dan teman-teman orang muda mungkin ya. Seperti yang dikatakan pendeta tadi bahwasanya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Dan kita tahu bahwasanya semakin hari semakin dunia ini semakin jahat, nggak ada semakin baik. Jadi kembali lagi diingatkan kepada kita semua bahwasanya kita harus memiliki komunikasi yang baik dengan Tuhan kita supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih untuk tambahannya pendeta. Kita tiba dalam pertanyaan terakhir untuk pendeta Ronald Siagian. Di dalam pelajaran hari Kamis pendeta ada dikatakan bahwasanya kedatangan anak manusia. Dan muncul pertanyaan begini pendeta. Keadaan orang mati dan fakta bahwa orang mati tertidur sampai Kristus datang kembali. Orang-orang menutup mata dalam kematian. Dan hal apakah berikutnya yang mereka ketahui? Lalu bagaimanakah gagasan ini menolong kita melihat bagaimanakah bagi setiap orang kedatangan Kristus yang kedua kali selalu sangat dekat. Mungkin boleh dikasih tanggapannya pendeta supaya dapat menolong kita semua pendeta. Terima kasih pendeta. Ya. Jadi memang keadaan orang mati jika digambarkan ya di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18 atau di dalam 1 Korintus 15 itu berkaitan dengan peristiwa kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu di dalam Markus 13 ayat 24 sampai 32. Kenapa dikatakan? Oleh karena di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18 dikatakan bahwa Tuhan akan datang ya. Dia akan datang bersama dengan malaikat-malaikatnya dan sangkakala Allah akan berbunyi. Dan mereka yang ada di dalam kubur akan bangkit ya dan akan diangkat bersama-sama dengan kita yang masih hidup ya. Demikian juga di dalam 1 Korintus 15 dikatakan ketika bunyi nafiri ya, nafiri terakhir ya, di mana Tuhan datang dan kita semua akan diubahkan dan akan mengenakan yang tidak dapat binasa. Itu semua berbicara mengenai kebangkitan pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Artinya memang Alkitab mengajarkan bahwa kebangkitan akan berlangsung bagi orang mati pada saat kedatangannya yang kedua kali, ya. Dan tadi disinggung juga bahwa ketika seseorang itu mati, dia menutup mata, ya, maka bagi dia waktu itu sangat singkat, gitu ya. Dia tidak lagi merasa 100 tahun kah dikubur, 200 tahun, dia tidak merasa, itu sama seperti sekejap mata, ya. Makanya dikatakan kenapa kedatangan Tuhan itu sebenarnya begitu dekat bagi kita. Ya justru ketika kita mati kita nggak merasakan apa? Nggak merasakan lamanya waktu itu. Tapi seperti sekejap mata. Ketika kita menutup mata, ya, lalu kita buka mata, kita sudah bertemu dengan Yesus. Ya kira-kira seperti itu. Jadi seperti mengedipkan mata ketika orang mati dan ketika dia dibangkitkan. Begitu cepat ya. Nah, sehingga itu dikatakan menjadi sebuah pengharapan ya. Kita semua bahwa memang kedatangan Tuhan itu sangat dekat gitu ya, sangat dekat ya. Bila mana kita pandang dari sudut kita hidup hanya mungkin 70 tahun, 80 tahun, setelah itu kita mati ya, maka begitu dekatnya kedatangan Tuhan itu karena
Ketika kita mati, kita menutup mata, kita buka mata lagi, Tuhan sudah apa? Sudah datang. Ya, kira-kira seperti itulah digambarkan betapa dekatnya kedatangan Tuhan itu bagi mereka yang mati di dalam Kristus. Ya mungkin itu ya. Baik, terima kasih untuk tambahannya pendeta. Kalau dari saya pribadi dalam pelajaran yang keempat ini, kesimpulannya mungkin bahwasanya kedatangan Tuhan itu pernah diibaratkan seperti pencuri ya, pencuri. Nggak ada yang tahu, tapi kembali lagi kepada kita semua bahwasanya kita harus memiliki persiapan yang sangat baik supaya ketika Tuhan datang yang kedua kalinya kita sama-sama naik ke dalam kerajaan surga bersama dengan orang-orang yang mendahului kita. Mungkin kita tiba dalam pelajaran yang terakhir ini pendeta, sebagai closing statement mungkin dari pendeta Berlin Stume yang boleh menyimpulkan dalam pelajaran dalam 1 pekan ini pendeta. Terima kasih pendeta. Ya, baik. Terima kasih. Judul pelajaran kita tadi hari-hari terakhir. Ya, hari-hari terakhir menjelang Yesus naik, ya, menjelang dia ditangkap begitu ya. Lalu untuk kita hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, ini harus kita pahami bahwa akan banyak kesusahan, penderitaan yang akan dialami oleh umat-umat Tuhan. Tetapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Dikatakan bahwa pelajaran hari Senin tadi tidak satupun di atas batu yang lain. Artinya bahwa kiamat itu pasti. Ya, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali akan terjadi satu peristiwa yang sangat luar biasa. Ya, kemudian selain itu ada disebut sang pembinasa keji. Bahwa setan dengan segala gencarnya akan menyakiti umat-umat Tuhan. Agar umat Tuhan apa? Agar umat Tuhan meninggalkan Tuhan. Ya, mereka takluk kepada siapa? Kepada setan dengan cara-caranya menggunakan manusia. Kemudian hari Rabu akan terjadi kesusahan yang sangat besar. Setelah itu pelajaran hari Kamis katakan Yesus akan datang. Jadi ini nubuatan, ini proses yang akan kita lalui mulai hari ini. Ya, hari ini adalah zaman akhir. Ya, setelah ini yang akan membahas yang penderitaan kesusahan yang akan terjadi dialami oleh umat Tuhan. Tapi kita harus yakinkan diri bahwa Tuhan akan bersama dengan kita. Mari kita tetap setia dan bergantung kepada Tuhan. Pada akhirnya Yesus akan datang. Disitulah kemenangan umat Tuhan. Bahwa setiap orang yang percaya kepadanya akan dibawa masuk dalam kerajaannya. Dan mereka yang jahat akan dibinasakan oleh Tuhan. Jadi mari kita tetap setia. Terima kasih. Terima kasih pendeta. Jadi pelajarannya mari kita tetap setia ya pendeta. Sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mungkin pendeta Ronald Siagian boleh menyimpulkan, memberikan closing statement kepada kita semua dalam pelajaran 1 pekan ini pendeta. Iya, dalam pelajaran 1 pekan ini kita harus yakin dan pasti bahwa Tuhan Yesus pasti datang. Tuhan Yesus pasti datang dan kedatangannya semakin dekat. Oleh karena itu yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus bersedia. Kita harus bersiap menyambut kedatangannya itu, yaitu dengan cara pertama kita bertobat dari dosa-dosa kita. Yang kedua adalah kita dikatakan bukan menunggu dengan tidak melakukan apa-apa, tapi kita menunggu dengan bekerja, yaitu kita menginjil. Jadi kita mempersiapkan diri kita ya dengan bertobat dan kita mempersiapkan orang lain juga. Ya, artinya kita menginjil, kita memberitahukan kepada orang lain bahwa Tuhan Yesus akan datang. Itu ya, sehingga mereka juga bersedia, sehingga bila mana Tuhan datang kita selamat dan mereka pun akan selamat. Mungkin itu. Baik, terima kasih untuk tambahannya pendeta. Mungkin ini yang menjadi akhir pelajaran kita dari pelajaran yang ke-10. Saya sampaikan terima kasih banyak untuk pendeta B. Stumeyang dan juga pendeta Ronald Siagian. Semoga pelayanannya semakin baik, khususnya di Jemaat Kayu Putih ya pendeta. Sehat-sehat dalam keluarga dan juga masa muda. Baiklah, untuk menutup pelajaran kita dalam 1 pekan ini, saya mengundang pendeta Ronald Siagian untuk membawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur, kami bersukacita kepadamu Tuhan,
Oleh karena melalui pelajaran sekolah sahabat kami di sepanjang minggu ini ya Bapa, diingatkan kembali kepada kami Tuhan, bagaimana hari-hari terakhir bagi kami akan segera tiba, yaitu hari kedatangan Tuhan yang dinubuatkan pada masa kami Tuhan. Biarlah kami bersedia Tuhan, sebagaimana Yesus memperingatkan murid-muridnya untuk bersedia menghadapi krisis pada zaman mereka. Dan kami percaya krisis di akhir zaman ini pada zaman kami pun Tuhan meminta kami untuk bersedia. Dan Tuhan berjanji akan menyertai kami. Tuhan berjanji akan menjaga kami, akan bersama dengan kami, melindungi kami melewati peristiwa yang besar itu, sebagaimana Tuhan menyertai umat-umat-Mu, murid-murid dahulu kala ya Tuhan. Bapa di surga, biarlah kami bersedia. Pertama yang kami siapkan adalah diri kami Tuhan, keluarga kami, dan juga orang-orang di sekitar kami, agar kami semua bersedia menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang sudah semakin dekat. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, ampunilah kami Tuhan, dan berkatilah hamba-Mu Pendeta Berlin Stumeang, Satria, dan juga seluruh umat-umat Tuhan, agar mereka diberkati Tuhan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini pelajaran kita dalam satu pekan ini. Bila mana dari Bapak Ibu, teman-teman orang muda yang mau menyampaikan pertanyaan, boleh menuliskan di kolom komentar. Terima kasih, Tuhan memberkati.